Ya, Sesiung Secie tadi kita sudah melihat tayangan dari Master Cheng Yen bercerita ya. Di situ diceritakan ada dua orang pemuda yang sama-sama mengikuti ujian. Kemudian saat perjalanan pulang, mereka ke wihara untuk berdoa dan ternyata mereka melihat melihat banyak ikan-ikan yang ditangkap gitu ya, banyak-banyak ikan yang ditangkap. Ikan-ikan itu akan dijual di pasar ya, tentu saja untuk dikonsumsi. Tentu saja hal ini membuat uh, hati dua pemuda ini begitu ini ya, tidak tega karena mereka tahu ikan-ikan ini akan dibawa untuk dijual. Ikan-ikan ini mulai dari ditangkap pun sudah mengalami penderitaan, yaitu menggelepar ya, karena ikan itu habitatnya adalah di air, sementara pada saat ditangkap dia di darat itu sudahkah apa ya, oksigen ya nggak bisa nafas ya, menggelepar, sudah mengalami penyiksaan, apalagi sampai dijual dan akan dikonsumsi. Nah, jadi kedua pemuda ini bertekad untuk menolong ikan-ikan tersebut. Nah, kita lihat di sini ya, next ya, ya next yuk. Nah, di sini kita lihat dua pemuda ini membangun tekad ya pada saat bertemu dengan kondisi ya. Banyak manusia ya, termasuk saya ya, pada saat bertemu kondisi ya, misalnya saya melihat oh kasihan misalnya, tapi tidak membangun tekad. Nah, dua pemuda ini pada saat bertemu dengan kondisi, mereka membangun tekad dan kemudian tekad itu mereka implementasikan, mereka laksanakan ya. Jadi itu kenapa mereka bisa bertekad demikian, karena adanya cinta kasih yang begitu besar. Nah, sebenarnya setiap manusia itu memiliki hakikat kebudayaan ya, cinta kasihnya itu besar, memiliki kebajikan ya. Tapi kebanyakan cuma habis di melihat kondisi itu tekad tapi tidak dilaksanakan. Nah, inilah dari sini saya sendiri banyak belajar bahwa kalau kita melihat bertemu dengan satu kondisi di mana kita melihat adanya penderitaan makhluk lain, maka karena cinta kasih, maka tekad itu dapat muncul dan kemudian kita laksanakan. Next. Nah, kita senantiasa harus membina hati dengan penuh cinta kasih ya Siung Secaya, karena hanya cinta kasih yang mampu menghapus niat tidak baik serta membangkitkan niat baik untuk saling menghormati dan saling mengasihi. Ini adalah kata perenungan dari Master Cheng Yen. Cinta kasih mampu menghapus niat tidak baik. Cinta kasih mampu membangkitkan niat baik untuk saling menghormati dan saling mengasihi. Ya, jadi begitu begitu kuatnya cinta kasih ya sampai bisa membangkitkan suatu niat yang baik. Dan setiap manusia memang kita sebenarnya memiliki cinta kasih, apalagi kita tadi dikatakan oleh Master, manusia itu adalah makhluk yang paling cerdas di dunia ini. Jadi kita harus bisa mengasihi makhluk hidup lain ya. Juga harus bisa melindungi makhluk hidup. Hidup selaras, next, hidup selaras dengan alam. Kemudian tiada saling menyakiti ya, semua saling melindungi. Nah, kita hendaknya menghormati semua makhluk bagai melindungi diri sendiri. Nah, banyak cara ya Siung Secie yang dapat dilakukan dalam mewujudkan cinta kasih. Dan inilah sebenarnya semualah yang kita lakukan di Ceci yang diajarkan oleh Master. Master mengimplementasikan cinta kasih dalam banyak cara ya untuk kebaikan semua ya. Termasuk untuk bumi. Salah satunya adalah dengan cara bervegetarian misalnya. Nah, mengapa Master sangat peduli dengan bervegetarian ya Siung Secie ya? Master itu menganggap bahwa Master melihat, bukan menganggap, Master melihat bahwa kerusakan bumi sudah bukan menjadi
bukan hal yang sepele lagi. Dan bervegetarian itu adalah merupakan suatu keharusan sekarang untuk mengatasi kerusakan bumi ya. Karena itu mengapa Master sangat peduli dan menghimbau kita semua untuk bervegetarian ya. Kerusakan bumi itu sudah sangat memprihatinkan Siung Sechie ya. Dan ini sudah menuntut manusia untuk bervegetarian. Nah, vegetarian juga merupakan cara next ya, maaf. Merupakan cara untuk mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk ya. Apa sih kaitannya antara vegetarian dengan bumi ya? Kayak kata Master, bervegetarian menyehatkan jasmani dan batin, dan vegetarian juga dapat melindungi bumi. Nah, apa sih kaitannya antara vegetarian dengan bumi? Banyak yang tanya, apa kaitannya antara vegetarian dan melindungi bumi? Ya, saya tidak akan bahas di sini panjang lebar Siung Sechie karena kalau kita bahas tentang vegetarian itu perlu satu sesi bedah buku ya, karena vegetarian itu baiknya bukan hanya untuk bumi tapi untuk kesehatan kita dan juga untuk mengembangkan cinta kasih. Tapi hari ini karena topik kita adalah ke arah pelestarian lingkungan, maka kita kaitkan vegetarian dengan lingkungan. Kita lihat video ya, Siung Sechie ya, next. Kita lihat video sebentar ya, Siung Sechie. Ini Sejie, untuk videonya Sejie bantu backup ya. Oh ya, baik-baik Sechie, baik. Kanan. Kanan Sechie. Siung Sechie, maaf ini nggak bisa. Kayaknya ini terpause ya. Jadi ya oke. Jadi Siung Sechie kita ini aja ya. Apa ini kayaknya videonya saya juga nggak ngerti kenapa ini terpause tadi lagi terputar. Terpause ya. Jadi kita bahas saja secara ini ya, bicara ya Siung Sechie ya. Peternakan memerlukan lahan yang luas Siung Sechie ya.
sehingga banyak hutan-hutan yang ditebang. Nah, akibatnya Siung Sechie, karena banyak pohon yang ditebang, maka pohon kan aturannya mengeluarkan oksigen dan kemudian menyerap karbon dioksida ya. Tapi karena banyak pohon yang ditebang, maka ini karbon dioksida ini nggak bisa terserap dan akhirnya zat-zat yang berbahaya bagi bumi ini terperangkap di dalam bumi. Nah inilah maka itu ini udah bisa ya, Siung Sechie sebentar ya, maaf Siung Sechie. Dampak buruk bagi diri mereka sendiri? Manusia ingin sejahtera. Tapi, mengapa kesejahteraan itu bisa berdampak buruk bagi diri mereka sendiri? Manusia sejahtera adalah manusia yang tidak lapar. Namun, secara tidak langsung, apa yang kita makan dapat membuat orang lain menderita. Pada 12.000 tahun lalu, manusia hidup berkumpul dalam grup kecil, mencukupi kebutuhan dengan berburu dan bercocok tanam. Manusia mulai memelihara hewan seperti serigala, anjing, kambing, sapi, dan babi sebagai teman mereka. Namun, setelah hidup menetap, kebutuhan manusia makin meningkat. Manusia mulai membunuh dan mengkonsumsi hewan yang mereka pelihara. Dengan jumlah populasi sebanyak 7,6 miliar dan terus bertambah, manusia mulai menciptakan industri makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peternakan hewan mengambil 60% daratan di bumi. 1 hektar lahan bisa mencukupi kebutuhan 50 orang vegetarian. Namun, dengan luas lahan yang sama, itu hanya mencukupi kebutuhan 2 orang non-vegetarian. Peternakan hewan menghabiskan 41 juta ton padi dan jagung untuk pakan ternak. Jumlah tersebut hanya mampu menghasilkan 7 juta ton daging. 34 juta ton sisanya tidak dapat dikonsumsi. Jumlah itu seharusnya mampu memberi makan 361 juta manusia. 1 kilogram daging menghabiskan 15.000 liter air, atau setara dengan jumlah air yang kita pakai untuk mandi dalam setahun. Industri makanan telah menyebabkan kenaikan suhu bumi. Industri makanan juga menyumbang 14,5% dari total emisi gas. Hal ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Jumlah populasi manusia yang semakin bertambah, konsumsi pangan yang semakin meningkat, dan jumlah lahan yang semakin berkurang telah menyebabkan kelaparan dan pemanasan global. Jadi, apakah sebaiknya manusia dan hewan kembali hidup harmonis agar kita semua sejahtera? Ya, demikian penjelasannya ya Siung Sechie ya, bahwa vegetarian itu apalagi vegan ya, diet vegan itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan ya. Sekarang ini malahan di Badan Dunia ya PBB itu juga sudah mencanangkan bahwa salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan lingkungan adalah dengan bervegetarian. Siung Sechie, Master setiap hari menghimbau kita untuk menyelamatkan bumi. Karena apa? Karena bumi sudah semakin rusak dan untuk menyelamatkan kerusakan bumi itu adalah tanggung jawab kita semua ya Siung Sechie ya. Bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang, bukan hanya tanggung jawab Master, atau bukan hanya tanggung jawab relawan Sechie, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai makhluk penghuni bumi. Nah inilah sebenarnya juga salah satu bentuk wujud terima kasih kita kepada bumi Siung Sechie. Karena apa? Bumi memberikan kita tempat bernaung, bumi memberikan tempat kita berpijak. Jadi marilah Siung Sechie kita mulai dari sekarang mulai berpikir untuk terpikir untuk menjadi pasukan penyelamat bumi. Banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah bervegetarian. Kemudian cara apa lagi yang dapat dilakukan?
Di Ceci, kita di pelestarian lingkungan banyak mengumpulkan sampah daur ulang, memilah sampah ya dengan memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Nah, kalau ini dilakukan oleh lebih banyak orang, maka akan lebih bersih lagi lah bumi kita ini. Nah, tadi di awal ya Siung Secie, saya ada mengatakan hari ini kita kedatangan seorang tamu yaitu Juta Sesiung yang saya menyambut baik ya. Saya merasa hidup itu penuh berkah karena bertemu lagi dengan kawan Bajik yang sama-sama tertarik juga untuk melindungi bumi yang sama. Malahan Juta Sesiung ini menjadi ini ya penggerak nih di dalam upaya penyelamatan bumi ya. Uh, kita boleh berkenalan dulu ya Juta Sesiung ya. Iya, silakan. Ya, oke ya. Udah masuk tadi. Kok sudah masuk oke ya Ya, oke. itu selai nggak bisa Selamat sore. iya nggak bisa Selamat emang sore kita langsung Juta pakai Sesiung. teh yang bunga kering Ya, selamat sore. Ya, ini kayaknya ada Nanti ya. kita ketemu. Ya, Juta Sesiung, ini saya baca ya, Juta Sesiung adalah seorang edukator, kasih ya, mereka makan edukator regenerasi tanah, air, dan udara. Itu apa artinya Sesiung? Ya, artinya saat ini kita mengetahui bahwa tanah di Indonesia khususnya itu mengalami penurunan kualitas. Bahkan tanah-tanah di negara-negara lain juga mengalami penurunan kualitas. Nah, air di Indonesia juga mengalami penurunan kualitas. Begitu juga dengan udara. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita tidak hanya memikirkan apa yang bisa kita konsumsi, tetapi kita juga memikirkan bagaimana kita juga memulihkan tanah di Indonesia, air di Indonesia, dan juga udara di Indonesia. Kenapa tanah kita bisa rusak? Pertama, karena kita tidak memikirkan mengenai tanah. Kita hanya menggunakan saja. Tanah ini makin lama makin rusak juga salah satunya karena penggunaan pestisida ataupun pupuk kimia. Pada saat kita mengetahui bahwa tanah-tanah kita terkena kimiawi sintetis, maka tanah kita mengalami kerusakan. Begitu juga dengan air. Kita membuang sampah sembarangan, air kita makin lama makin tercemar. Ini semua membuat air kita mengalami penurunan kualitas dan juga semakin sedikit yang bisa digunakan oleh manusia. Udara juga sama. Nah, banyak sekali tindakan-tindakan manusia yang mengakibatkan pencemaran ketiga elemen ini. Oleh karena itu, saya dan teman-teman bergabung mencoba melakukan sebuah gerakan agar kita bisa membuat tanah yang rusak menjadi baik dan semakin baik ke depannya. Air yang rusak menjadi baik dan semakin baik ke depannya. Begitu juga dengan kualitas udara. Begitu, Sucienoni. Oh, jadi karena nih ya Siung Juta ya. Jadi ini tanah, air, udara kita ini sudah rusak ya Sesiung ya. Iya, betul. Ya. Eh terus bagaimana sih ciri-ciri Sesiung tadi bilang tanah kita ini sudah rusak terkena kimia. Itu pasti ya Siung ya, paparan kimia ini sekarang luar biasa. Sebenarnya ini buat pengetahuan juga nih teman-teman yang lain ya Siung ya. Sebenarnya ciri-ciri kok Sesiung bisa tahu tanah kita ini rusak, apa sih tandanya Siung? Baik. Kalau kita mendengarkan di berita, kita mengetahui bahwa setiap tahun hasil pertanian kita, hasil perkebunan kita mengalami penurunan. Hmm. Nah, selalu mengalami penurunan, padahal kita memberi pupuk pada tanaman tersebut. Tetapi kalau kita memberi pupuk yang dalam tanda kutip nutrisi, kenapa kok hasil panennya makin menurun? Nah, ini adalah sebuah indikator di mana terjadi penurunan kualitas dari tanah. Dan menyambung, kalau 1-2 tahun terakhir ini kita juga mendengarkan dari pemerintah bahwa akan ada krisis pangan. Kenapa kita di kota ini nggak begitu merasakan adanya krisis pangan? Karena di kota itu selalu dilayani oleh pemerintah dengan Bulog. Jadi Badan Urusan Logistik menjaga agar
masyarakat itu tidak kekurangan bahan pangan. Tetapi dari sisi produksi itu ada kendala. Kenapa? Karena tidak hanya di Indonesia, di banyak negara di dunia itu mengalami krisis di tanah mereka. Tanahnya sudah makin rusak karena penggunaan pupuk kimia. Nah, indikator inilah yang kita bisa lihat. Pertama adalah dari negara sudah memberikan isu-isu bahwa terjadi krisis pangan. Kita harus menjaga agar tidak terjadi krisis pangan. Nah, ini adalah indikator di mana krisis pangan terjadi karena tanahnya itu tidak bisa membuat tanaman lebih subur. Begitu. Ya, berarti krisis pangan itu salah satu petunjuk bahwa eh, tanah kita ini sudah rusak ya, Siung ya. Berarti Iya, tanah, air, udara sudah rusak dan eh, kita kayak tadi nih, kondisi kan gini, membangun tekad saat bertemu kondisi tadi ya Siung ya. Di saat iya, kondisi kita nih menghadapi kerusakan, nah ini Sesiung membangun sebuah tekad untuk meregenerasi gitu ya kira-kira ya Siung ya. Ya untuk iya, wah iya. ini sangat cocok nih ya sama yang tadi eh, membangun tekad pada saat bertemu dengan kondisi. Artinya maaf ya kalau saya pribadi mungkin saya lihat ini tapi saya tidak terfikir nih untuk meregenerasi ya ini. Nah ini Sesiung luar biasa sekali. Kira-kira apa sih Siung yang mendasari Siung sampai Sesiung apa bisa terfikir dan kemudian apa yang Sesiung lakukan Siung? Nah, ini akan berhubungan nanti dengan materi kalau nanti bisa share screen. Ya, Tetapi latar belakangnya adalah pada saat kita bertemu dengan kondisi, hati ini menjadi tergerak. ya, Hati ini berpikir, apa yang bisa saya lakukan menghadapi kondisi ini? Lalu kita mencoba mencari tahu, mencari solusi, ke sana kemari, mencoba-mencoba, akhirnya kita mencoba menemukan sesuatu yang saat ini itu memungkinkan untuk dilakukan, saat ini memungkinkan untuk disebarluaskan dan diduplikasi karena sederhana. Dengan demikian, kita mencoba terus menyebarkan sehingga tidak hanya dua tangan ini saja yang bergerak, tetapi bisa bergandengan tangan dengan yang lain untuk bersama-sama bergerak. ya. Cinta kasih Sesiung terhadap bumi yang besar kira-kira seperti itu ya Siung ya. Ah, ah, ya sehingga membuat Sesiung tertarik untuk bukan tertarik ya, Sesiung tergerak untuk melakukan regenerasi terhadap eh, ini tanah, air dan udara kita yang sudah rusak. Ini kayaknya sudah makin parah ya Siung ya. Kayak Iya, air ya, kualitas air juga makin lama makin menurun ya. Selain jumlah yang makin berkurang ya Siung ya, mungkin eh, kemarin musim kemarau banyak sekali yang daerah-daerah yang kekurangan air ya, kemudian apa mereka banyak mengkonsumsi air-air yang gak usah di ini di kota pun ya seperti ibu kota seperti Jakarta kualitas air kan sudah sangat menurun ya dengan kotor ya. Ah, ah. Dan apa yang Sesiung lakukan Siung? Silakan mungkin sudah boleh share screen kali ya. baik. Saya izin untuk share screen-nya ya. Iya. Ini yang tadi punya saya nggak ya? Oke. Sudah kelihatan ya? Iya kelihatan Siung. Baik. Temanya adalah menyucikan hati dan hidup berdampingan dengan alam. Nah, di sini em, kembali lagi kita mencoba untuk mencari tahu mengenai latar belakang ataupun mengenai filosofinya. Pada saat kita melihat eh, seperti yang tadi Secenoni sampaikan, mengapa saya melakukan hal ini, itu juga sama seperti topik pada sore hari ini, yaitu topik yang diberikan adalah mengenai menyucikan hati. Saya mencoba untuk bersama kawan-kawan agar kita bisa semakin dekat dengan alam ini. Semakin dekat dengan alam ini, sama artinya kami memiliki konsep semakin dekat juga dengan Sang Ilahi. Nah, dengan kami mencoba untuk sungguh-sungguh hidup berdampingan dengan alam, maka kami eh,
sudah mulai perlahan-lahan untuk menyucikan hati kami. Nah, kita hidup berdampingan dengan alam, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita melihat bahwa di alam ini muncul isu-isu. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa isu-isu yang mencuat khususnya di negara kita. Yang pertama itu adalah mengenai krisis pangan. Nah, krisis pangan ini seperti apa? Karena kalau kita hidup di kota, kita nggak begitu merasakan ya. Kan kalau di kota, semua pangan tinggal ke pasar sudah ada, ke supermarket sudah ada. Padahal dari pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa akan ada krisis pangan, terutama karena di negara Ukraina juga terjadi perang, karena Ukraina itu adalah salah satu sumber produksi pangan. Nah, krisis pangan ini kita bisa melihat dari data. Data keamanan pangan dan gizi global itu mengatakan bahwa ada 200 juta lebih manusia di 58 negara itu mengalami masalah krisis pangan. Warnanya itu yang sebelah kanan itu warna oranye, merah, bahkan sampai merah gelap. Krisis darurat bahkan sampai kelaparan. Ini adalah isu yang terjadi saat ini. Ya, ini di 2023. Tahun lalu sudah ada isu seperti ini. Nah, ironisnya adalah di negara-negara lain, di bumi yang sama, ada yang namanya kelebihan pangan. Menurut data statistik, ada makanan-makanan yang dibuang, sisa-sisa makanan yang juga dibuang. Tahun 2020, negara Indonesia sendiri itu juara keempat dalam membuang makanan. Ada limbah karena kelebihan makanan. Nah, ini itu bisa sampai 20 juta metrik ton per tahunnya. Teman-teman, kalau kita bayangkan, karung beras itu ada yang 5 kilo, ada yang 20 kilo. Motor itu beratnya kira-kira 100 kilogram. Nah, jadi kalau ada 10 motor yang dijejerin, itu beratnya adalah 1 ton. Nah, ini ada 20 juta metrik ton. Jadi bisa bayangkan ada, kalau dianalogikan ada motor atau mobil itu ada berapa deret, berapa banyak motor-motor berat-berat sampah-sampah yang itu makanan yang dibuang. Ini adalah sebuah data yang sangat miris. Padahal di satu sisi banyak puluhan negara mengalami kelaparan. Nah, limbah pangan atau sering disebut dengan food waste di Indonesia itu sudah dikalkulasi di data. Contohnya adalah dari Kompas, kita melihat bahwa sampah makanan di Indonesia 1 tahun itu nilainya adalah 330 triliun. Kalau kita analogikan dengan Monas, di sebelah kiri ada eh, gambar oval. Gambar oval kuning ini adalah tinggi Monas, 132 meter. Sedangkan sampah makanan atau limbah makanan ini itu tingginya sampai 514 meter. Ini hanya di Jakarta. Kita bisa bayangkan bahwa berkali-kali lipat kalau kita tumpuk-tumpukin, itu berkali-kali lipat lebih tinggi dari Tugu Monas. Ini hanya di Jakarta dan nilainya itu adalah 300-an triliun. Ini adalah sebuah data yang mencengangkan kita bahwa kita perlu berbuat sesuatu. Apa dampak kalau kita tidak melakukan sesuatu? Nah, dampaknya adalah menurut data juga akan ada pemborosan sumber daya alam. Sudah dihitung bisa sampai 172 miliar dolar yang terbuang. Kenapa? Karena sudah berusaha diproduksi, lalu nggak dipakai, dibuang. Memproduksi perlu air, memproduksi itu perlu cuci, memproduksi itu perlu energi-energi yang lain. Tetapi begitu sudah jadi, dibuang, disisakan lalu dibuang, tidak dikonsumsi. Ini benar-benar pemborosan. Tidak hanya mengenai masa pemborosan, kita juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah-sampah, khususnya sampah sisa makanan, itu menghasilkan gas karbon dioksida dan juga gas metana. Nah, gas metana yang dilepaskan ini 25 kali lebih kuat daripada CO2 atau karbon dioksida. Dan gas metana ini bisa bertahan selama 12 tahun
di atmosfer bumi kita dan memerangkap panas sehingga panas nggak bisa keluar. Inilah yang disebut global warming. Semakin menghangat bumi kita. Dan saat ini semakin memanas. Inilah efek dari kita buang-buang makanan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat limbah makanan, itu sebenarnya dipindah atau dibuang kemana sih? Jadi kita sebutnya sampah-sampah dapur misalnya. Sisa makanan dari restoran, food court, itu biasanya dibuang. Tapi sebenarnya itu hanyalah dipindah. Itu semuanya berpindah ke tempat pembuangan akhir, TPA. Ada orang bilang tempat pemrosesan akhir, tapi di sana nggak diproses, cuma ditumpukin aja. Namanya open dumping. Hanya pindah. Saya sering menganalogikan bahwa kalau kita punya kamar, lalu kita punya saudara juga ada kamar, lalu tiba-tiba saudara kita masuk ke kamar kita, terus buang sampahnya di kamar kita. Sampah sisa makanan, sampah plastik, dan lain-lain. Lalu dia pergi. Ini kita merasa kenapa kok tempat saya jadinya berantakan, jadi banyak sampah, banyak bau. Kita merasa risih, gelisah, dan tidak senang. Sebenarnya ini yang terjadi di lingkungan kita. Kalau sampah kita hasilkan dan kita tidak kelola, kitanya buang, titip petugas kebersihan, sebenarnya itu cuma pindah tempat aja ke tempat yang disebut TPA. Dan di sana orang-orang merasa risih. Makanya orang-orang yang tinggal di dekat sana itu udah mulai bisa komplain kepada pemerintah. Jadi sebenarnya kalau hanya berpindah ini bukan solusi. Ini adalah sebuah isu. Nah, yang kedua kalau kita berhubungan dengan tanah, sampah-sampah yang kita buang biasanya itu dicampur antara organik maupun yang non-organik atau anorganik. Nah, semua sampah-sampah yang dicampur ini itu namanya tidak dipilah dan itu akan mencemari tanah kita. Nah, kenapa? Contoh misalnya, kalau kita campurin plastik dengan organik, kita ikatin di dalam kantong plastik. Seharusnya organik itu bisa terurai, tetapi karena dia diplastikin, maka dia sulit terurai. Ini yang mengakibatkan munculnya gas yang terperangkap. Gas metana juga ada di sana. Apalagi kalau dia dicampur dengan plastik, dicampur dengan baterai, dengan elektronik, dengan logam, maka itu akan mengakibatkan pencemaran. Karena di baterai ataupun barang-barang elektronik memiliki kandungan-kandungan logam berbahaya. Dan ini tidak boleh terpapar ke tanah ataupun ke air. Itu akan mengakibatkan pencernaan. Yang kedua, isu yang tidak kalah pentingnya adalah kalau misalnya kita memiliki hewan peliharaan, biasanya pupnya atau kotorannya itu hanya diplastikin, habis itu diikat aja, habis itu digabung dengan sampah, habis itu dibuang. Nah, kotoran ini sebenarnya itu juga mengandung patogen atau bakteri berbahaya bagi manusia. Nah, kalau ini semua digabung dengan plastik, digabung dengan makanan yang lain, diikat jadi satu, dibiarin aja ke TPA atau ke TPS tempat pembuangan sementara, maka bakteri itu akan berkembang biak di sana. Kotoran itu akan membantu menyebarkan bakteri-bakteri di sekelilingnya. Dan ini adalah sumber penyakit. Oleh karena itu sangat disarankan kita perlu membuka kedua mata kita. Kita jangan sampai menutup sebelah mata atas isu-isu ini. Kita harus mau bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Berhubungan dengan air. Nah, ini ada berita juga bahwa air bekas sampah-sampah itu menjadi limbah di sungai kita, di air tanah kita. Dan ini lama-lama juga bisa masuk ke sumur kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita ada sisa makanan seperti ini, yang kuah-kuah misalnya, ataupun sisa sayur-sayur segar, atau daging-dagingan, ataupun eh, kulit-kulit buah, mereka ini masih mengandung cairan. Kalau mereka masih mengandung cairan lalu bercampur dengan barang-barang elektronik, kita lihat ilustrasinya. Itu akan menyebabkan pencemaran di tanah, menyebabkan pencemaran di air, dan akhirnya akan merugikan kehidupan manusia. Jadi ini kita perlu sadari bersama bahwa hanya masalah makan, hanya masalah sampah makanan kita, efeknya kemana-mana. Jadi marilah kita selalu mencari sumbernya. Makanan kita sumbernya dari mana?
Kalau kita mau buang, nanti akhirnya menjadi seperti apa. Kita mencoba melihat hulu, kita mencoba melihat hilir, sehingga kita benar-benar melakukan sesuatu itu tidak lepas dari deraan nurani kita. Jadi nurani kita tuh merasa tenang saat kita beraktivitas ataupun melakukan sesuatu. Karena kita tidak menjadi penyebab kerusakan, kita tidak menjadi penyebab terjadinya pencemaran. Ini di berita juga solopos.com, sumur-sumur itu tercemar bakteri, tercemar logam. Ini tidak layak dikonsumsi. Kenapa sumur itu bisa tercemar? Padahal itu kan di bawah tanah. Karena terjadi pencemaran dari atas. Seperti tadi, ilustrasinya adalah hujan, kena sampah-sampah yang tercampur, sampah-sampah yang tidak terpilah, lalu masuk ke dalam tanah, lalu sampai ke air bawah tanah. Tidak mengherankan, sumur-sumur pun menjadi tercemar. Jadi kalau selalu tercemar seperti ini, ke depannya kita akan semakin kekurangan air bersih. Kita bisa melihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sisa makanan sebelah kanan, itu porsinya sekitar 40% yang dibuang ke TPA. Lalu kita bisa melihat ada kertas, karton, dan organik lainnya. Itu kalau ditotalkan, yang organik itu 64% lebih yang dibuang ke TPA. Jadi teman-teman, kalau kita bisa mengelola sampah organik kita, maka sebenarnya kita udah membantu separuh lebih masalah di TPA, membantu separuh lebih masalah pencemaran. Kita bisa membantu agar tanah kita tidak tercemar, agar air kita tidak tercemar, hanya dengan mengelola sampah rumah tangga kita. Nah, nanti sampah-sampah anorganik, seperti plastik, logam, dan lain-lain, itu dari Suci, itu juga memiliki lembaga untuk pemisahannya, untuk pengelolaannya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan lebih banyak lagi lembaga-lembaga, lebih banyak lagi orang. Nah, bagaimana dengan udara? Seperti tadi dari earth.org itu juga sudah memberitakan penelitian-penelitian bahwa sampah-sampah organik itu menghasilkan gas metana atau CH4. Dan gas metana ini itu rentan untuk terbakar ataupun meledak. Kalau kita bisa mengelola sampah organik kita dengan baik, maka kita benar-benar mengurangi dihasilkannya gas metana. Kalau kita sudah mengurangi dihasilkannya gas metana, maka kita meregenerasi udara dengan lebih baik. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan bagaimana dari sampah kita bisa mengubah semuanya menjadi oksigen dengan lebih baik. Nah, kelompok konsultatif penelitian pertanian internasional menemukan bahwa sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca itu berasal dari limbah makanan. Sisanya apa? Ya, ada pabrik, ada peternakan, pertanian, dan lain-lain. Tetapi sepertiganya itu hanya dari limbah makanan, teman-teman. Dan kalau kita sadari hal ini, mungkin kita bukanlah pemangku pemerintah, kita bukanlah pemilik pabrik, tetapi kita bisa mengontrol apa yang kita makan. Kita bisa mengontrol apa yang ada di dapur kita. Marilah kita kelola itu semua, sehingga kita benar-benar bisa sungguh-sungguh selaras hidupnya dengan alam. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana kita menyucikan hati kita. Perubahan iklim itu tidak hanya mengurusin mengenai masalah perubahan cuaca, tetapi berhubungan dengan iklim. Iklim ini adalah sesuatu yang lebih luas. Perubahan iklim ini terjadi seperti tadi juga ditayangkan di video dari Secenoni bahwa terjadinya perubahan iklim ataupun ada global warming itu akibat eh, gas-gas metana, gas karbon dioksida maupun dari peternakan dan yang lain. Nah, pemanasan global itu bisa menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Jadi kalau kita beberapa bulan lalu merasa, oh kok panas banget. Kalau di berita dikatakan bahwa hutan kita tidak lagi bisa menyerap oksigen, seperti itu. Tahun 2023. Nah, ini adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Nah, kalau terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim, itu akan mengakibatkan ekosistem kita berubah. Nanti akan ada banjir banyak,
tiba-tiba kering, keringnya bisa panjang, tiba-tiba suhunya panas, panasnya lama. Ini semua akan mengakibatkan perubahan ekosistem. Kalau ekosistem kita berubah, akan berakibat kepada hasil pertanian, hasil perkebunan. Kenapa? Karena tumbuhan kita tuh perlu beradaptasi dengan lingkungan. Tetapi pada saat proses adaptasi, itu tidak akan optimal hasil panennya. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini akan mengakibatkan banyak sekali hal. Kalau tanaman kita sudah terkena dampaknya, maka hewan-hewan juga sama. Perubahan iklim itu juga mengakibatkan hewan-hewan tidak dapat beradaptasi dengan cepat yang bisa punah. Kalau nanti hewan-hewan ada yang punah, maka kehilangan keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena rantai makanannya sudah terputus. Jadi hanya masalah di global warming atau perubahan iklim itu merembet kepada kehidupan makhluk di dalam bumi. Dan salah satu penyebab dari perubahan iklim kita adalah dari food waste, limbah makanan. Sepertiga itu berasal dari limbah makanan. Perubahan iklim itu juga akan berpengaruh kepada pemanasan di kutub utara. Kalau makin lama makin panas, maka gunung es akan mencair. Akhirnya kenaikan permukaan air laut, akhirnya bisa banjir dan seterusnya. Ini banyak sekali, cuma kita akan melihat secara umum saja, secara global. Nanti teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam. Kesungguhan hati teman-teman itu akan mengakibatkan rasa ingin tahu lebih dalam apa efeknya dan bagaimana kita bisa berkontribusi positif uh, to make a difference ya. Bagaimana kita bisa membuat perbedaan. Teman-teman, mari kita sama-sama merenungi. Apakah perilaku saya dan keluarga saya sudah ramah lingkungan atau belum? Ramah lingkungan itu artinya apa? Kalau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa ramah itu artinya memberikan keamanan, kita tidak merusak terhadap sesuatu ataupun seseorang, dan ini adalah kondisi yang baik. Itu adalah ramah. Ramah lingkungan artinya kita tidak merusak lingkungan. Kita baik terhadap lingkungan. Kita memberikan rasa aman kepada lingkungan kita. Mari kita renungi, apakah pada saat kita berdampingan hidupnya dengan alam ini, kita bisa ramah kepada alam? Apakah pada saat kita berdampingan ini, kita bisa menghormati mereka? Bagaimana perbuatan kita terhadap alam kita? Dan tentu kita bisa lupakan masa lalu. Masa lalu itu artinya kita lupakan kalau kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kondisi tetap ada. Dan kita mulai berpikir saat ini dan ke depannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Langkah pertama adalah kita bisa memilah, teman-teman. Memilah ini adalah kita memilah yang sederhana, yaitu organik yang berasal dari tanaman, yang berasal dari hewan, dan juga B3, sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sulit didaur ulang, dan juga pemisahan dengan plastik, logam, dan teman-temannya. Kita pilih dengan sederhana, nggak perlu sampai jenis-jenis plastik, PP itu apa, PET itu apa, HDPI itu apa, itu kompleks. Tetapi kita mulai yang sederhana. Kalau nggak bisa milah 3, milahnya 2. Paling tidak seminimal mungkin kita pilih organik dan bukan organik, itu saja. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Tetapi setelah kita pilah-pilah, ini adalah langkah pertama. Kita perlu lanjut ke langkah kedua. Kita lakukan lebih dari sekedar pilah. Mengapa? Karena kalau kita pilah, lalu kita buang eh, ke tong sampah, nanti petugas kebersihan angkut, maka itu cuma digabung lagi jadi satu sama mereka. Karena mereka tidak teredukasi, mereka nggak ngerti. Jadi kita capek-capek pilah sama mereka digabung. Jadi kita perlu melakukan sesuatu lebih dari sekedar memilah. Kita lihat di sini, kalau kita hanya sekedar memilah lalu biarkan petugas kebersihan melakukan pekerjaannya, akhirnya semua akan dibawa ke TPA. Dan di TPA kalau sampah-sampah sudah dicampur lagi di sana, maka tidak ada yang bisa memilahnya. Ya. Di berita, di TPA Punggur terancam overload. Lalu DLH optimalkan
tempat pengolahan sampah terpadu antisipasi penutupan TPA Mataram. Lalu ada sampah di TPA Tanjung Rejo overload, Bupati Kudus punya masalah. Lalu ada di Jember, lalu ada di Jogja, macam-macam. Jadi banyak sekali isu-isu kalau kita hanya sekedar memilah lalu berhenti. Marilah kita lakukan lagi yang kedua, lakukan lebih. Setelah kita pilah, kita perlu lakukan sesuatu. Yaitu kita bisa setor ke bank sampah terdekat ataupun bisa setor ke Seci di sana yang anorganik, yang plastik-plastik, besi-besi dan seterusnya. Karena mereka bisa mengelola membawanya kepada orang-orang yang bisa mendaur ulang. Kalau tempat teman-teman bukanlah di Jakarta Utara atau bukanlah di tempat yang ada komunitas sesinya, lalu bagaimana? Nanti bisa kontak ke sesi ataupun kontak ke saya. Saya ada beberapa data bank-bank sampah di tempat-tempat yang berbeda. Ada di Belitung, ada di Sukoharjo, Sukoharjo ini di Solo, ada juga yang di Kibrawangi, ada yang di Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti bisa saling berkabar, sehingga kita bisa menyetorkan sampah-sampah anorganik ini untuk dikelola. Nah, kalau kita sudah bisa lakukan itu, bagaimana dengan yang organiknya? Banyak orang tidak mau mengurus sampah organik karena biasanya organik itu mau diubah jadi kompos itu butuh waktu lama, bisa sampai 3 bulan. Lalu tiap hari kita menghasilkan sampah, masa kita nunggunya 3 bulan? Terus sampah besok mau diapain? Masa mau nunggu lagi 3 bulan? Terus sampah 2 hari lagi, tunggu lagi 3 bulan. Kan lama. Itu secara konvensional. Kalau di daerah eh, yang banyak tanah lapangnya, itu memungkinkan, tetapi tidak memungkinkan jika di perkotaan. Kenapa? Nggak punya banyak lahan. Ya, sehingga mau siapin tempat-tempat, misalnya drum-drum, ember-ember yang sampai 90 hari itu tidak memungkinkan. Nah, disinilah ada biowash-promik, salah satu opsi di mana teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk mentransformasi sampah-sampah organik rumah tangga menjadi sumber nutrisi tanaman hanya dalam 1 detik. Ya, 1 detik. Nah, Biospromik ini itu sudah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan karena base camp-nya ini di Palembang, Banyuasin. Ini sudah menghargai penghargaan sebagai inovasi, ya, UKM IKM inovatif. Nah, inovasinya seperti apa? Dengan mengelola sampah-sampah organik rumah tangga menggunakan Biowash-Promik, area yang digunakan sangat sangat minim. Setelah diolah bisa langsung dipakai. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Karena kan 1 detik sudah selesai. Bisa langsung digunakan. Areanya minim. Kedua adalah waktunya super cepat. 1 detik sudah bisa dipakai. Nggak perlu tunggu-tunggu lama. Yang ketiga adalah efisien. Kita nggak perlu seperti metode konvensional. Harus punya peralatan, ember-ember yang banyak. Harus ada pengukur suhu. Harus ada dibalik-balik dan sebagainya. Keempat adalah efisien dalam tenaga kerja. Kita nggak perlu lagi melakukan pembalikan. Karena kalau sampahnya banyak, satu komunitas, satu RT, satu RW, maka itu perlu tenaga kerja untuk membalik-balikan sampah kalau secara metode konvensional. Dan inovasi ini tidak menimbulkan bau busuk dan tidak mengundang lalat. Dan benar-benar mengurangi gas metan. Sehingga bisa langsung dipakai, diaplikasikan ke tanaman. Karena kalau sampah biasa organik langsung ditaruh di tanaman, biasanya tanaman itu akan mengalami penambahan panas karena ada metananya dari limbah organik. Ini yang mengakibatkan tanaman itu bisa mati. Nah, dengan biospromik, tanaman tidak mati karena benar-benar mengurangi jauh untuk metananya. Nah, keunikannya adalah tidak menghasilkan panas metana, tidak menghasilkan bau busuk, dan tidak mengundang lalat. Nah, kalau kita bisa melihat keunikan seperti ini mirip dengan kita punya sampah anorganik. Kalau kita habis beli minuman kemasan di luar, lalu bawa pulang ke rumah, taruh di meja kita, selama 3 minggu, kita nggak begitu terganggu kan dengan botol plastik itu. Karena tidak menghasilkan bau busuk, tidak mengundang lalat, dan tidak menghasilkan panas. Lain halnya dengan sampah organik. Kalau sampah organik kita biarin di meja kita 3 minggu, itu bisa menghasilkan bau, mengundang lalat, dan menghasilkan panas. Kita akan merasa terganggu. Dan inilah adalah keunikan dengan Biowash-Promik. Keunikannya adalah seketika bisa digunakan, tidak perlu menunggu berminggu-minggu, dan 3 ton sampah organik bisa diolah hanya dengan 5 liter Biowash-Promik. Sangat ekonomis. Nah, cara olahnya seperti apa?
Saya akan playkan secara singkat. Bisa lihat juga di YouTube ya. Contohnya adalah ini ada biowas kronik dan juga kita punya air. Airnya bebas ya, air apa aja boleh. Dan tentu kita punya sampah yang perlu kita kelola. Biowas kronik ini waktu itu bisa dibuat dari kulit jeruk Bali. Nanti dari kulit buah apa aja bisa buat biowas. Nah, kita akan mengelola sampah ini untuk menjadi media tanam atau menjadi pupuk ke tanaman pot yang sudah ada. Contoh di sini ini ada tisu bekas, ya ada kulit pisang, kulit rambutan. Karena kebetulan kami keluarga vegan, jadi saat ini waktu memvideokan ini tidak ada hewannya ya. Ini ada sisa-sisa makanan. Ini ada bekas textbook, kertas kecil juga boleh. Kalau kertasnya banyak, ya kita bawa daur ulang aja ya. Kalau kertasnya sedikit, kita bisa jadikan dia sekaligus jadi media tanam. Karena kertas sumbernya dari pohon. Kita cairkan biowasnya 1:30. Jadi biowas yang ada tidak langsung disiram, tetapi bisa diperbanyak, dilarutkan, diencerkan, sehingga bisa lebih banyak penggunaannya. Biowas ini kandungannya alami, sehingga kena tangan nggak apa-apa, kena muka nggak apa-apa, malah bagus untuk kulit. Kena mata juga nggak apa-apa, ketelan juga nggak apa-apa. Tapi yang tidak disarankan ya. Tapi nggak apa-apa, karena bahannya itu alami. Jadi setelah sampah-sampah ini disiram atau boleh disemprot, mau siram boleh, mau semprot boleh. Yang terutama adalah bisa merata. Nah, contoh kalau misalnya ada tomat busuk itu kan bulat, kita bisa hancurkan dulu. Kalau tidak, bagian dalamnya nanti kan nggak kena biowasnya, hanya bagian luar. Jadi bagian dalamnya itu masih bisa pembusukan. Jadi kita bisa becek-becek dulu. Oke. Nah, jadi ada metodenya boleh disiram, boleh juga disemprot-semprot. Bebas kita mau pakainya yang ya, masih ada sisa airnya saya cepat. Nah, kalau sudah disiram-siram merata, seketika itu juga langsung kita gunakan. Kita bisa langsung taruh di pot, itu sudah menjadi media tanam ataupun menjadi pupuk. Jadi sampah-sampahnya apa saja, mau bekas masak juga boleh. Jadi misalnya mie ataupun sisa nasi atau sisa daging, sisa tulang dan sebagainya boleh. Kalau masih belum vegan, kalau sudah vegan, semua di dapur kita yang organik semua bisa diolah. Oke, terus cepat lagi. Jadi ini adalah pot yang kedua. Jadi sampahnya itu hampir 1 ember. Lalu kita bisa olah semuanya seketika, langsung bisa digunakan. Jadi kita nggak ada orang bilang memfermentasi atau menunggu sampahnya lagi, tidak perlu. Kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman. Dan karena tidak masa yang panas, maka tanaman tidak akan mati. Kemudian kita bisa tutupin sampah-sampah tersebut dengan tanah-tanah tipis. Nah, jadi sebenarnya tanah ini adalah tanah yang ada di pot itu sendiri. Kita gali-gali sedikit. Setelah kita gali, kita masukin sampah yang kita olah. Lalu kita kembalikan lagi tanahnya. Jadi sebenarnya kita nggak usah beli tanah. Nanti semua sampah ini akan menjadi tanah. Dengan kita tutupin tanah, nggak usah banyak-banyak ya, yang penting tutup aja sudah cukup. Maka di tanah tersebut pun ada mikroorganisme yang membantu penguraian, sehingga dia akan lebih cepat menyusun. Oke. Nah, jadi mari kita olah sampah kita sesederhana itu. Jadi ada sampah, kita semprotkan atau kita siram, sudah merata, langsung dijadikan media tanah. Nah, ini hari ketiga tanamannya tetap baik, lalu semakin subur, muncul tunas baru, dan seterusnya. Oke? Nah, teman-teman kita bisa melihat secara foto, ini adalah langkah pertama, sampah-sampah itu bisa taruh di pot. Yang kedua adalah kita tinggal siramkan atau semprot dengan biowas.
Kemudian yang ketiga adalah sampah-sampah tersebut kita tutupi dengan tanah-tanah tipis. Lalu kita kalau punya bibit tanaman, benih tanaman, kita bisa langsung letakkan di sana. Ini teman-teman kita, ini ada Ibu Tini, dia langsung menanam langsung dengan sampah. Jadi nggak sampai 30 hari, 20 sekian hari, tanamannya sudah bisa dia panen. Teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa sebagai informasi, untuk konsumsi, untuk pengelolaan sampah umumnya itu butuh waktu bisa 3 bulan. Ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Nah, mereka yang konvensional itu baru selesai kompos, kita sudah panen sayur. Jadi ini benar-benar efisien dan efektif. Nah, dengan cara ini adalah salah satu opsi yang kita bisa pertimbangkan untuk kita kelola sampah kita sendiri. Ini adalah hasil tanaman dengan biospromik. Dari sayur-sayuran, atau kita sebutnya hortikultura, ya ada pare, ada sawi, dan sebagainya. Kemudian ada pohon batang keras seperti buah nangka. Kemudian ada juga tanaman hias yang mengkilat-mengkilat. Ini tidak diberikan sesuatu pupuk kimia, tapi hanya dengan olah dengan biowas. Ada microgreen, ya ada pohon pepaya, ada sirsak. Ini testimoni teman kami yang menggunakan biowas itu 1 kilo, 1,3 kilo satu buah, itu gede banget ya. Kemudian ada tanaman buah dalam pot, itu juga bisa. Teman-teman, kalau kita lihat sebelah kiri, ini adalah kulit durian. Jadi waktu itu di Palembang lagi ada musim, kemudian kami ditelepon, kita mau nggak mengelola kulit durian, kita ambil. Jadi kita ambil kulit duriannya, kita gelarin semuanya ke lahan, lalu kita olah dengan biowas. Dan kita lihat bahwa tanaman kangkung aja bisa tumbuh di atas kulit durian yang masih kelihatan kulit duriannya. Jadi semua limbah-limbah sampah organik itu bisa menjadi media tanam dengan biowas. Nggak perlu tunggu kulit duriannya hancur jadi tanah, tapi kita sudah bisa melakukan regenerasi tanah. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Biospromik kita encerkan 1:30. Lalu kita siram ke makanan apa saja. Kulit buah, akar sayur, nasi, tahu, dan lain-lain. Kemudian kita bisa langsung jadikan media tanam. Kalau di marketplace, Biospromik ini harganya 60.000 per 1 liter. Nah, 1 liter ini itu bisa mengelola hingga 600 kg sampah. Jadi teman-teman, 1 kilogram sampah yang kita kelola, kita olah dengan Biospromik, biayanya Rp100. Uang logamnya aja kita sekarang jarang lihat. Betul ya teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman bisa analogikan, bandingkan, kalau kita pergi keluar mau belanja sesuatu, lalu kita bayar parkirnya berapa? Itu bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000. Nah, sedangkan mengelola 1 kilo sampah aja itu lebih murah dari bayar parkir. Jadi ini adalah akronim penggunaannya MUMU4 2E. Murah, lebih murah dari bayar parkir. Mudah, anak kecil, tua muda, semuanya bisa lakukan karena sederhana. Cepat, seketika sudah bisa digunakan. Efisien, ya nggak harus dipotong kecil-kecil, nggak harus pakai drum banyak-banyak. Itu efisien alat, efisien pelaksanaan. Dan efektif, ya sudah banyak sekali bukti yang berhasil. Nah, ini sekilas mengenai Kebon Budi, Pusat Budaya Baru. Ini adalah yang kami lakukan menjadi tempat percontohan, tempat edukasi di Desa Talangbulu, di perbatasan Palembang dan Banyuasin. Nanti kalau ada kesempatan, nanti boleh mampir ke Kebun Budi. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mengelola semua sampah-sampah organik. Contohnya adalah, ini kita sudah memberikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kita membantu pengurangan potensi penurunan emisi gas rumah kaca atau CO2. Jadi kita ada melaporkan. Nah, Kebun Budi beroperasi tahun 2021 di pertengahan tahun. Jadi benar-benar tanahnya gersang sekali. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Lalu kami ambil sampah dari supermarket, ambil sampah dari mana-mana. Sampah organik kita kelola. Jadi tanah-tanah yang benar-benar rusak, kita buat regenerasi menjadi tanah yang baru menggunakan sampah yang biasanya dibuang. Nah, tahun 2022 kita sudah mulai sosialisasi sehingga
sampah yang kita kelola menjadi lebih banyak. Tahun 2003 sudah ada mitra-mitra yang mau bekerja sama dengan kami, sampahnya kami angkut, mereka bayar, sampahnya kami angkut, lalu kami kelola, kami jadikan pangan, lalu kami berikan laporannya setiap bulan. Sudah berapa banyak sampah yang mereka sudah selamatkan, tidak merusak bumi kita. Nah, ini semua datanya kita laporkan ke Dinas Provinsi di Sumatera Selatan. Ini adalah contoh di Kebun Budi awal 2021. Tanahnya seperti sebelah kiri itu benar-benar rusak. Ini adalah tanah timbunan, jadi kalau kering pecah-pecah, kalau basah lengket-lengket kayak tanah liat. Dan ini adalah sampah yang saya bawa dari supermarket, waktu itu dari Diamond. Nah, satu pickup itu saya bawa sekitar 800 kilogram sampah, saya tebarin begitu saja, 10 meter kali satu. Ya, cuma sesedikit itulah. Jadi, dengan kita mengelola dengan biowaste mau sampah sebanyak apapun, dengan lahan yang sempit pun, itu semua bisa dikelola. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ada durian-durian yang kami kelola. Lihat, tanahnya jelek sekali ya. Dan hasilnya juga makin bagus. Kita bisa menghasilkan pangan dari sampah-sampah kulit durian. Bentuknya tidak berubah, tetapi sudah berfungsi dan bermanfaat. Dalam 1 sampai 3 bulan, tanah yang pecah-pecah sudah menjadi subur. Nah, pada saat kami mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana pengelolaan dengan biospromik, maka ada juga ahli kompos dari Australia. Kami berjumpa di Bali waktu itu ada kegiatan dan kami katakan kami bisa mengelola sampah ini dengan waktu yang sangat singkat. Beliau tidak percaya. Akhirnya kami mengundang beliau datang ke Kebun Budi, akhirnya mereka pun datang. Nah, setelah datang, beliau melihat bagaimana cara kami mengelolanya, makan makanan organiknya langsung, lalu beliau mencoba ambil biospromiknya, lalu dia bawa pergi ke Byron Bay di Australia, dia tes juga di sana, hasilnya juga sama bagusnya. Akhirnya beliau mau berkolaborasi dengan Kebun Budi. Beliau menggunakan uang pribadinya untuk membangun rumah kompos di Kebun Budi. Nah, beliau biasanya menggunakan sistem composting menggunakan cacing. Jadi sampah-sampah organik dikelola dengan cacing. Tetapi di Indonesia cacing ini kurang begitu populer karena cacing itu nggak bisa panas. Ya, Indonesia kan iklimnya kan cukup panas. Sehingga dengan kolaborasi dengan Biospromik, maka sampah-sampah itu tidak sepanas dulu lagi. Tidak panas lagi sehingga cacingnya bisa berkembang biak dengan lebih baik, bisa mengubah wujud fisik sampah itu menjadi lebih cepat. Oke, nah lalu Roma komposnya disebut garden seed, bahkan kita juga sudah sosialisasi sampai dari pupuk Sriwijaya Palembang, pabrik pupuk kimia, beliau pun akhirnya membangun garden seed di samping di area pabrik pupuk tersebut. Karena semua sistem ini dikelola dengan Ya, organik. ya, Juta Sesiung. Ya, oh ya, oke ini. Iya, waktunya sudah habis ya? Nggak apa-apa, baca dulu. Ini bagus sekali. Baik. Dan teman-teman, yang kami lakukan adalah jika menurut Konfusius, jika kita ingin merencanakan sesuatu dalam waktu selama 1 tahun ke depan, maka kita perlu menanam nasi, beras. Jika kita ingin merencanakan 10 tahun ke depan, maka kita perlu menanam pohon. Tetapi jika kita ingin merencanakan 100 tahun ke depan, maka kita perlu mengedukasi teman-teman kita, anak-anak terutama. Jadi yang kami lakukan adalah kami mengedukasi anak-anak agar bagaimana mereka bisa mengelola sampahnya. Ini dari pesantren Kiai Marogan. Ini juga ada anak-anak sekolah dari Sekolah Alam Sriwijaya. Kami juga diundang di SMP di Talang Kelapa, di Kecamatan Talang Kelapa. Ini juga ada S2 Agribisnis di Universitas Sriwijaya, juga datang ke Kebun Budi. Kami juga diundang di PUTPN ya, di pabrik kelapa sawit. Bagaimana mereka juga bisa mengelola limbah-limbah di sana. PT Semen Batu Raja juga sudah ada. Ini foto dengan pemerintah dari gubernur, bupati, dan lain-lain. Kita juga tidak hanya lokal, kita juga sampai keluar Palembang. Kami mencoba untuk membangun komunitas. Di sini ada di Bogor, petani muda milenial. Mereka juga mengelola sampah-sampah organiknya dan juga limbah di sana ada banyak kotoran sapi dan juga sekam. Mereka juga menggunakannya sebagai media tanam. Didukung juga oleh Ustadz di sana.
Nah, jadi solusi limbah makanan itu salah satu opsinya bisa dengan biowash promik. Kembali lagi, murah, mudah, cepat, efisien, dan efektif. Oke. Oke. Maaf, soalnya ini sudah banyak yang nanya nih Juta Sesium, Oh, pada baik-baik. mau bertanya. Oh iya, pertanyaan. Baik-baik, Mm-mm. silakan. Iya, iya, jadi ini ya Juta Sesiung, ini luar biasa sekali ya. Maaf saya terpaksa harus cut ini karena ada beberapa Sesiung Sece yang juga sudah ada pertanyaan takutnya tidak terjawab gitu ya Juta Sesiung ya. Jadi Baik-baik. intinya kanan sekali ya Juta Sesiung ya, sangat luar biasa. Eh, Kembali kita ya Siung Sece, kita dapat lagi nih teman bajik yang sama-sama peduli lingkungan ya. Kita sendiri di Ceci juga kita sangat master dari tahun 80-an juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian kita juga diajarkan kan bagaimana memilah sampah. Nah, ternyata ini kita dapat lagi satu metode untuk memisahkan untuk mengolah sampah organik ya. Selama ini kan kita taunya hanya apa bikin ekoenzim misalnya ya. Kemudian bikin ekoenzim, kemudian juga ada rot ya pembusukan kayak gitu ya. Tapi ini ternyata ada satu metode lagi nih ya dan yang sangat luar biasa karena hanya 1 detik ya Juta Sesiung ya. Iya. Oke ya, luar biasa. Ini ada pertanyaan ya Juta Sesiung ya, yaitu eh, ini kalau kalau eh, ini ada yang bertanya nih kepada saya ini WA ke saya. Kalau misalnya apa sih kira-kira Juta Sesiung kok tiba-tiba bisa terfikir loh untuk ke arah sini gitu untuk apa maksudnya membawa biowash ya ini promik ini ya ini awal mulanya kok bisa kayak gitu. Terus kemudian ada yang tanya juga bisa belajar nggak bikinnya kayak gitu ya karena ini kan hal baik harus disebarluaskan ya ya supaya lebih sedikit sampah yang dihasilkan ya. Ya kira-kira bagaimana Juta Sesiung sebelum Sesiung Secie di sini juga yang mau bertanya silakan ya. Silakan langsung buka mic-nya dan raise hand bertanya. Silakan Juta Sesiung. Baik. Awalnya memang karena kita mencoba untuk terus mencari bagaimana caranya agar masalah-masalah atau isu-isu di masyarakat yang teman-teman sudah lakukan, tetapi masih mengalami kendala, kita bisa atasi. Lalu dari istri saya sendiri juga dia keliling mencoba untuk melakukan kegiatan mengenai edukasi lingkungan sambil mencari-cari solusi-solusi atas isu-isu yang ada. Sampai terakhir kami bertemu dengan istri saya bertemu dengan Pak Budi. Ini Pak Budi itu memang orang Indonesia dari Jogja. Nah, waktu ketemu eh, ternyata beliau sudah melakukan kegiatan edukasi alam ini dan juga kesehatan itu selama 20 tahun lebih. Nah, selama 20 tahun lebih beliau itu memberikan ke masyarakat secara gratis. Lalu karena memang kami melakukan kegiatan lingkungan ini semua memakai dana sendiri. Kemudian waktu itu kami juga pegawai kerja tunggu gaji, lalu baru bisa melakukan kegiatan edukasi, kegiatan relawan. Sampai suatu ketika eh, biasanya kalau nggak ada donatur kita nggak bisa melakukan kegiatan. Atau kalau misalnya gaji kita lagi pas-pasan, jadi kita nggak banyak melakukan kegiatan. Nah, Pak Budi ada sampaikan kepada istri saya bahwa kamu bisa menggunakan biowash ini itu untuk dikembangkan. Dan pada saat kalian bisa kembangkan, tentu kalian bisa melakukan hal ini dengan lebih besar. Karena beliau itu tidak mengurusi masalah bisnis, beliau itu hanya melakukan bagaimana kita eh, tidak sampai membuang limbah, lalu diolah menjadi media tanam, lalu juga berhubungan dengan kesehatan dan seterusnya. Nah, tetapi itu hanya one on one atau hanya ke desa. Jadi benar-benar tidak ada perkembangan yang signifikan. Lalu melihat istri saya
Ibu Yvonne, dia merasa bahwa ini bisa dikembangkan dengan lebih luas karena global warmingnya udah makin parah. Tentu saja pada saat proses operasional nanti perlu ada biaya. Sehingga katanya ini kamu jual aja, tetapi kita mencoba untuk berpikir circular ekonomi. Betul kata teman-teman tadi, bios itu nanti kami bisa ajarkan cara membuatnya. Jadi kita bisa ajarkan cara membuatnya sehingga benar-benar kalau tadi satu botol bios itu 60.000 rupiah, kelola sampah 100 rupiah per kilogram, dan itu sudah lebih murah daripada bayar parkir sekali parkir. Dan pada saat nanti Sejong Sece itu bisa membuat biowas sendiri, lalu bisa distribusikan ini ke teman-teman yang lain atau ke masyarakat, maka akan ada circular ekonominya. Sehingga benar-benar masyarakat terakhir itu juga merasakan murah, kita pun masih memiliki uang untuk operasional kita. Dan ini saya setuju untuk benar-benar kita terus bagikan dan kembangkan bersama. Nanti kalau ada sesi yang lain, jika memungkinkan nanti kita akan sharingkan lebih banyak mengenai bagaimana cara membuat biowas. Wah, kan ya, sesiung juta ya. Tapi ini bios ini luar biasa ya. Jadi nanti juga mungkin Siung bisa nanti apa mengenai biosnya nanti di terakhir lah ya Sesiung ya kita bagaimana mendapatkannya. Nah, Siung ini kita buka pertanyaannya untuk yang hadir di sini ya bagi Bapak Ibu Sesiung Secie semua yang ingin bertanya silakan ya karena ini juta sesiungnya nih ada di sini, silakan bertanya. Konsepnya sangat bagus ya juta sesiung ya. Sambil nunggu yang bertanya, eh, betul seperti sesiung, limbah makanan itu luar biasa. Saya baru-baru ini pergi ke pesta pernikahan pesta pernikahan keponakan ya. Itu limbah apa orang ambil makanan, kemudian ambil makanan banyak yang tidak habis ya. Bahkan saya baru-baru ini ya bulan lalu datang ke pesta ulang tahun juga ya. Itu orang ambil saya hanya lihat ya karena saya tidak makan daging kayak gitu ya. Jadi saya lihat orang makan sate ya, daging ya. Itu ambil either 3 atau 5 saya lupa ya. Kemudian makannya cuma satu kit langsung buang keras kayak gitu ya, nggak enak kayak gitu. Kemudian itu dibuang, ditinggalkan kayak gitu. Terus terang itu adalah pemandangan yang banyak terjadi di dunia, termasuk di negara kita, khususnya di negara kita ya. Nah, seperti yang tadi Sesiung buka data mengenai limbah sampah dan itu membuat saya kaget kayak gitu ya, bahwa limbah sampah terbesar adalah berasal dari food waste ya, limbah makanan. Lu yang salah. Iya. Nah, jadi dengan adanya cara lain yang lebih mudah ya, selama ini ya memang juga sudah ada ya upaya maksudnya cara untuk saya sendiri di rumah juga bikin ya Siung ya. Setelah sayur apa semua dicampur apa itu EN4 ya atau apa itu ya, kemudian inilah nanti jadi pupuk. Tapi ternyata ada cara lagi yang jauh lebih mudah ya, mudah dan juga cepat ya, dan ini sangat mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Sangat miris mendengar orang meninggal karena kena longsor sampah ya, dan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia ya Siung ya. Tapi Sesiung Secie dengan melihat ini Bapak Ibu semua, ini sebenarnya menyadarkan kita untuk kalau ambil makanan secukupnya ya, secukupnya supaya tidak banyak limbah yang terbuang. Tapi bukan karena ada biowas nih 1 detik terus ada yang terpikir nggak apa-apa lah ambil makanan banyak-banyak toh ini limbahnya nanti bisa ada biowas kayak tadi ya Siung ya, kayak tadi yang di film Master Cheng Yen bercerita ya gitu, itu juga seperti itu. Jangan karena itu kan lulus ujian tuh tadi, lulus ujian karena menolong ikan, jadi dikasih berkah lah karena menolong ikan.
Jadi nggak apa-apa lah, ada orang tangkap ikan, minta orang tangkap ikan, kemudian kita lepaskan supaya dapat berkah ya. Sebenarnya bukan kayak gitu, walaupun ada biowas, tapi kita upayakan tetap supaya apa yang kita makan itu sebenarnya yang dari piring kita itu zero waste. Ya, kemudian paling kita dari sayur-sayur yang sisa-sisa sayur yang kita tidak masak ya kayak akar-akarnya lah dan sebagainya ya. Luar biasa sekali Siung. Sesiung Seci ada pertanyaan di sini. Ada yang bertanya? Di chatting ada yang ketik gitu, di Oh, obrolan. ada ya? Sorry, maaf. Di chatnya, oke. Ya, Rosi Sece, saya izin baca ya, sungguh solusi baik untuk melindungi bumi, bermanfaat untuk bumi semua makhluk ya. Nah, ini ada yang mau tanya ya. Menurut saya ini juga ramah bagi yang tadi telah disebutkan. Apakah boleh diterangkankah juta sesiung? Ini maksudnya apa ya, Sece? Oh, Apa ini Sece mau mau lanjut gitu ya? tanya. Lanjut Menurut saya ini pemaparan. juga ramah bagi yang tadi telah disebutkan. Mungkin yang mau bertanya ini ya bisa dijelaskan ya. Atau Rosi Secie boleh tolong jelaskan Secie? Sejak, jadi saya izin bertanya nih. Em, Sungguh saya menyambut solusi ini yang telah dilakukan oleh Juta Sesio sangatlah baik gitu ya. Sudah langsung turun di lapangan. Mungkin saya ingin lebih penasaran nih Sece. Jadi saya ingin penasaran bertanya. Mungkin em, pastikan sebelum dari Juta Sesio sekarang sudah berusaha mensosialisasikan meluas ya untuk hal ini gitu. Apakah ada kendala-kendala yang sebelumnya sudah dilalui oleh Sesiong? Dan bagaimana Sesiong bisa eh, tetap bersemangat, termotivasi gitu ya untuk tetap melakukannya? Tentu ada pertamanya ya Sesiong. Itu pertama. Nah, saya borong nih ya. Maaf ya. Lalu yang kedua, saya pernah dengar bahwa ini sangatlah ramah bagi semua makhluk, termasuk mungkin mikroba, termasuk dari tanaman itu sendiri, pohon, lingkungan yang ada di dalam sekitar kita. Dan di dalam sekitar kita ada makhluk-makhluk hidup tersebut gitu, termasuk yang menjadi keseluruhan menjadi bumi. Mungkin itu pertanyaan saya, Susyo. Kanan ya. Ya, Oke, kanan baik. Rosi Secie. Ya, silakan Juta Sesiung. Baik. Ini pertanyaannya sangat to the point. Wah, ini bagus sekali ya. Sehingga pada saat teman-teman yang mau melakukan hal yang sama juga sudah mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya. Belajar dari pengalaman orang lain. Pada saat kami mencoba melakukan ini, teruslah contoh di daerah kami, daerah Palembang itu belum banyak orang-orang yang memiliki kesadaran. Sehingga pada saat kami menawarkan, ayo sampahnya kami kelola, contohnya kami ke rumah makan, ke setiap rumah makan, ke teman-teman kami, ke orang-orang yang tidak dikenal, kami satu-satu door to door juga. Pada saat kami sampaikan, ayo kita kelola, dia bilang, oh baik, sampahnya mau dibeli berapa? Loh, saya pikir yang menghasilkan sampahnya mereka, malah kami yang disuruh beli. Kan agak keliru ya. Harusnya kan mereka yang harusnya buang sampah aja bayar ke tukang sampah gitu. Tapi kami mau mengajak mereka untuk mengelola sampah, malah kami yang disuruh beli sampahnya. Jadi agak pola pikirnya masih belum belum ada rasa tanggung jawab pribadi. Dan kami mencoba maklumi itu dan kami terus edukasi. Pada saat kami menemui tipe-tipe orang-orang seperti ini, yang kami lakukan adalah eh, kami hanya menyampaikan informasi, lalu kami lewati. Karena orang-orang ini saat ini belum sadar. Dan kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang konfrontasi terlalu kuat. Pada saatnya nanti dari lingkungan, dari teman-teman mereka, itu bisa saja memberikan informasi lebih banyak, kesadaran bisa perlahan-lahan tumbuh.
Mungkin bukan dari saya, tetapi mungkin dari teman-teman yang lain ataupun dari lingkungan sekitar mereka. Sehingga begitu kita ketemu dengan orang-orang yang belum memiliki misi yang sama, yaitu eh, menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita, maka kita skip, kita lewatin aja. Jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dipusingkan. Karena masih banyak orang-orang yang belum tahu yang perlu kita jalin hubungannya. Seperti kata Mas Seng yang tadi, kita jalinlah orang-orang yang bisa memiliki satu visi. Sehingga kita akan semakin kuat. Nah, orang-orang yang masih belum memiliki misi yang sama, kita skip dulu. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan, walaupun itu termasuk orang terdekat kita. Apakah itu saudara kita, apakah itu ibu kita, apakah itu keluarga kita, suami kita, istri kita, skip dulu. Pada saat kita terus melakukan, contoh pada saat 2021 kami coba keliling sana, itu banyak sekali yang menolak. Akhirnya kami coba ngomong lagi dan kami bilang, udah kami ambil gratis aja deh. Ya, yang penting mau memilah, lalu kami angkut secara gratis. Jadi kami keluarkan banyak sekali biaya BBM untuk keliling, untuk angkut-angkut. Paling tidak jangan sampai sampahnya ke TPA. Lalu kami pun meregenerasi tanah, menghasilkan oksigen. Kami mencoba agar jangan sampai terjadi polusi di air. Jadi yang perlu kita sadari adalah kita skip orang-orang yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah kita jangan berhenti berkegiatan. Kalau berkegiatan di kiri tidak goal atau tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan, maka berkegiatannya di kanan. Kalau di kanan belum goal atau yang tidak sesuai dengan harapan, maka bergeraklah di kanannya lagi. Kalau bergerak di satu komunitas ini belum sesuai harapan, maka bergeraklah di komunitas yang baru lagi. Kalau ke satu orang ini tidak bisa cocok misinya, maka bergeraklah ke orang yang lain lagi. Karena bumi kita ini manusianya banyak. Jadi kita hanya fokus kepada yang positif, kita tinggalkan atau skip dulu orang-orang yang belum cocok dengan kita. Semakin kita berkegiatan, kita akan menemukan orang-orang yang semisi. Semakin kita menemukan orang yang semisi, maka hasil kegiatan bersama akan menjadi lebih terlihat orang-orang banyak. Semakin bisa terlihat orang-orang banyak, maka orang-orang yang tidak semisi, mereka bisa tergerak. Kenapa? Karena kita sudah makin besar. Tapi kalau kita masih kecil, bisa tidak dianggap. Tapi kalau kita semakin lama semakin besar, maka kita akan bisa terlihat dan mereka akan, energi mereka itu akan mengarah ke kita. Kita bisa menarik energi mereka dan mempengaruhi mereka dengan lebih positif. Jadi itu yang seperti itu. Nah, untuk selalu berbuat kegiatan, selalu tidak berhenti berbuat kegiatan, melakukan kegiatan, yang penting adalah kita perlu sustain. Artinya itu harus ada pemasukan. Kalau enggak, ya keluar duit terus gitu ya. Ya kalau uangnya banyak sih bisa, tapi kalau enggak bagaimana? Nah, inilah yang kami lakukan adalah kami membuat sebuah sistem yang lebih sustain, lebih berkesinambungan dengan cara kami menjual. Tapi menjual ini tetap harganya tuh masuk akal, harganya itu bersahabat dan memang win-win solution. Nah, menjual ini bermanfaat kita tetap memiliki sebuah misi di dalamnya. Contoh misalnya kami menjual biowasnya, kami menjual promiknya. Promik ini adalah starter untuk membuat biowas. Nah, promik ini juga bisa diminum. Jadi, promik ini tidak hanya berurusan dengan lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan manusia. Dan promik ini juga bisa dibuat jus pro untuk diminum lebih banyak. Jadi dengan kegiatan yang lebih sustain, berkesinambungan, ada pemasukannya, maka kita tidak berhenti berkegiatan. Seperti itu. Dan kita tetap menggandeng teman-teman agar sama-sama melakukan kegiatan. Contoh misalnya kami bergabung dengan komunitas Biowas Komik Indonesia. Jadi komunitas ini mereka juga jalan, mereka juga sosialisasi kemana-mana, ke kota-kota lain, ke kabupaten lain. Ada juga yang membuat kebun budi, namanya beda ya, tapi konsepnya sama seperti kebun budi di Semarang, Yayasan Peduli Lingkungan oleh AKBP Restiana. Kemudian ada yang juga buat di Bogor, ada juga dipandu di sana oleh Ibu Dwi Kartika Fitri dengan Ibu Tini. Jadi di beberapa tempat sudah ada. Lalu dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, maka kami punya energi baru bahwa kami nggak sendiri. Kalau kita nggak menambah relasi, nggak menambah jalinan kasih, kita akan merasa kita sendiri. Nah, itu untuk jawaban untuk pertanyaan yang pertama.
Pertanyaan kedua adalah, apakah memang berhubungan dengan makhluk-makhluk lain? Jawabannya adalah iya. Bukan makhluk gaib ya. Maksudnya makhluk lain itu adalah yang kita lihat saat ini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Padahal ada juga selain manusia, hewan, dan tumbuhan yang tinggal di bumi, yaitu ada namanya mikroorganisme, ada namanya eh, virus, ada namanya bakteri, ada namanya fungi atau jamur, dan lain-lain. Nah, biowaspomik ini itu adalah di dalamnya itu banyak sekali bakteri baik. Jadi salah satu mikroorganisme di dalamnya itu bakteri. Bakteri-bakteri ini itu sudah ada ratusan juta tahun yang lalu sampai sekarang. Dan dengan adanya mereka, mereka bisa membantu agar ekosistem rantai makanan ini menjadi lebih stabil, lebih baik. Dan ini akan membantu tumbuhan, membantu hewan. Contoh misalnya eh, hewan peliharaan kita, kita bisa kasih biowas juga, mereka bisa minum juga, mereka juga nanti bisa antibodinya naik. Nah, biowas ini bisa diencerin, mandiin ke mereka juga, nanti mereka juga bulunya juga bagus. Kalau mereka ada luka di mata atau jamuran atau infeksi, kita bisa kompres juga dengan biowash, nanti infeksinya juga bisa membaik. Banyak hal yang bisa dilakukan kepada tumbuh-tumbuhan, tetapi juga banyak hal yang bisa dilakukan kepada hewan-hewan. Dan ini semua menjadi sebuah kesatuan. Ya, ini semua bisa saling harmonis ya, tidak menimbulkan efek negatif. Ya, semuanya menjadi harmonis. Nah, em, kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan lain ya di grup ya, di obrolan ya, Senoni. Iya, Sesiung ya. Ini Kanan ya, Rosi Secie tadi sudah terjawab ya Secie ya. Itu. Berikutnya pertanyaan dari Yuliana ya, Yuliana Secie ini biowas ini teruji baik, sangat menyuburkan tanaman. Oh, ini Yuliana ya, saya panggil Ibu Yuliana mungkin ya. Sudah menggunakan biowas ya, itu pengalaman saya. Setelah tanaman disiram biowas, timbul banyak ulat untuk menyuburkan tanah. Tetapi kalau boleh tanya, bagaimana ulat tersebut agar tidak merusak daun tanaman ini yang belum saya paham. Mohon penjelasannya Pak Juta. Luar biasa ya, Ibu Yuliana sudah juga mengikuti ini ya, memakai biowas ya untuk mengurangi sampah yang terbuang ya. Ini sudah menjalankan praktek pelestarian lingkungan. Ya silakan Siung Juta. Bagaimana ulat tersebut agar tidak merusak daun tanaman? Baik, teman-teman, kita bisa sering melakukan refleksi. Sama halnya dengan manusia. Pada saat ada virus menyerang tubuh kita, lalu kita flu. Nah, virus itu ada di mana-mana. Virus itu tidak bisa dimatikan dengan obat. Tidak ada obat yang bisa membunuh virus. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menghadapi virus tersebut? Sama seperti bagaimana caranya tanaman bisa menghadapi ulat. Karena ya ulat bisa saja ada. Nah, manusia menghadapi virus dengan cara meningkatkan antibodi. Sistem kekebalan tubuhnya dinaikin sehingga yang datang-datang mereka tidak bisa merusak kita. Sehingga kita tetap fit, kuat. Ulat itu datang ke tanaman kita, bagaimana agar tanaman kita bisa tahan terhadap ulat tersebut. Nah, kita buat antibodi tanaman kita itu menjadi lebih kuat. Dengan cara apa? Ini kalau berhubungan dengan biologi itu agak panjang ya, biologi pestisida alami dan sebagainya. Tetapi prinsip sederhananya adalah kita bisa berikan eh, siraman kepada tanaman kita sehingga ulat ini tidak bisa berkutik dengan tanaman. Apa yang tidak disukai ulat? Contoh misalnya yang pedas-pedas. Jadi kita bisa pakai sambal, kalau ada sambal terasi vegan atau sambal terasi biasa, kita bisa ambil sedikit, lalu kita campurkan biowash, tambahkan sedikit sunlight atau sabun, cairan sabun ya. Lalu kita encerkan, kita aduk-aduk, kita semprotin eh, kepada tanaman kita. Pertama, ulat ini tidak akan disukai oleh
Ulat ini tidak akan menyukai aroma dari cabai tersebut atau terasi tersebut. Kedua, terasi itu kan sebenarnya bukan bukan bagian nutrisi tanaman, tetapi karena dia sudah kena biowas, maka dia tidak akan merusak tanaman karena sudah dinetralin. Ketiga, dengan adanya sabun cuci piring tadi, maka itu akan membuat cairan itu bisa lebih lama nongkrong di tanaman. Karena kalau nggak pakai air sabun, maka dia akan langsung cepat luntur, cepat menguap, cepat hilang, cepat tersapu. Seperti itu. Jadi dengan demikian, maka antibodinya lebih kuat dari luar. Nah, tetapi di satu sisi tetap kalau ada sampah-sampah, kita bisa tetap jadikan dia media tanam terus, siramin sehingga antibodi alaminya bisa tetap meningkat. Begitu, Ibu Yuliana. Ya, baik. Jadi sudah terjawab. Jadi ulat-ulat itu ini ya, kemarin saya sempat ngobrol sama Juta Sesiung bahwa ulat-ulat itu juga bermanfaat ya, Sesiung ya. Ya, untuk tanah itu, untuk sampah itu bermanfaat. Cuma memang kalau untuk di tanaman mungkin dia makan daun-daunnya ya. Makan daun. Jadi, tapi kalau kita beli sayur ya di pasar ya atau dimanapun yang ada bolong-bolong berarti nggak pakai pestisida ya, Siung ya itu ya. Orang Iya, suka. asal bolong-bolongnya jangan yang semuanya sama rata. Mungkin I sengaja kali see. ini. Tapi nggak ada lah, itu cuma Nggak lelucon ada, aja. iya. Ya, oke. Terima kasih. Juta Sesiung, ini waktunya nih sayang sekali sudah habis. Ini Juta Sesiung sudah pukul di Jakarta ini sudah 17.58 ya. Ini kayaknya kita mesti kapan nanti adakan lagi ini ya, pertemuan lagi nih Juta Sesiung untuk Baik, ini. baik, Ya enggak ya, kita baik. sama-sama ini sangat senang sekali karena dengan adanya inovasi-inovasi baru ya, inovasi yang kita baru tahu ya, itu tujuan kita adalah sama, yaitu mengurangi sampah, kita sama-sama melindungi bumi. Dan apa yang Juta Sesiung tadi katakan itu juga saya juga apa ya menjadi pelajaran bagi saya, yaitu ternyata dalam menjalankan biowas ini tujuan Juta Sesiung dan istri dan kawan-kawan ini kan sangat mulia, yaitu untuk melindungi bumi ya. Dan ternyata itu tidak semuanya berjalan mulus. Ada hambatan-hambatan ya, ada rintangan-rintangan. Tetapi ternyata rintangan-rintangan itu bagi Juta Sesiung tidak menjadikan Juta Sesiung dan kawan-kawan semua mundur ya, tetapi malah menjadikan tantangan ya Juta Sesiung ya. Seperti yang Master So katakan, marilah kita mengubah rintangan menjadi tantangan ya. Banyak kendala ya tadi saya dengar ceritanya ya, termasuk waktu, pendanaan ya. Kemudian mau orang ibaratnya terima kasih ya sampahnya mau diambil gitu ya. Ini minta bayar ya kayak gitu ya. Itu banyak kendala-kendala, banyak rintangan, tapi semua dapat dihadapi dengan baik, dilewati dengan gigih, dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu melindungi bumi. Dan Sesiung Secie ini semua adalah karena apa? Yang seperti tadi dari Master Cheng Yen bercerita, cinta kasih. Ya, cinta kasih yang besar, cinta kasih yang tulus terhadap bumi, ya, membuat segala rintangan-rintangan itu apa ya, tidak menjadi rintangan, tapi menjadi tantangan. Yuk, bagaimana kita bisa maju gitu ya untuk semakin melindungi bumi ya. Ini nanti mungkin ada beberapa ini ya slide lagi yang belum, tapi ini sangat tidak keburu nih Juta Sesiung ya. Maaf sekali. Iya, nggak Ya ini apa-apa. cabai ya Juta Sesiung ya. Iya, Ya, cabai di ini. rumah. Nah, di rumah ya, ini sangat subur. Eh, jadi ini Juta Sesiung setiap hari di rumah udah nggak ada sampah-sampah. Sampahnya ini benar-benar sudah jadi sampah organik, anorganiknya ini benar-benar yang bisa diolah kembali semuanya ya. Iya, Ya, jadi ini kan kita kebanyakan di rumah, mungkin di rumah tangga masih banyak sampah organik yang belum kita kelola ya. Karena itulah mm-mm.
ya malas juga kadang-kadang ya, ribet mungkin ya, merasa apa dan sebagainya. Tapi Juta Sesiung tadi telah memberikan suatu apa ya informasi ya kepada kita semua ada cara lain yang dapat membuat sampah-sampah organik terurai hanya dalam waktu Satu 1 detik. detik. Ya, yaitu dengan biowash ya. Iya, Kan ya Juta Sesiung ya. Ini apa ini? Juta Sesiung mungkin mau bacakan ini. iya, baik. Sebagai penutup, bersama mari kita membangun keluarga yang harmonis dengan alam. Kalau kita sudah bisa harmonis dengan alam, mari yuk kita menggandeng keluarga kita. Kalau keluarga kita juga kita sudah gandeng, mari kita menggandeng lagi masyarakat agar bisa harmonis dengan alam. Seperti juga kata Master Cheng Yen, kita bisa menuangkan cinta kasih kita kepada alam, itu juga merupakan sebuah wujud penghormatan kita. Bagaimana juga kita tinggal di alam, tinggal di bumi kita. Kalau kita harmonis dengan alam, maka tidak akan ada lagi namanya bencana, tidak ada lagi namanya malapetaka di bumi ini. Sehingga dunia, manusia maupun alam itu bisa semuanya kembali damai. Ya, indah sekali ya Sesiung ya. Marilah kita sama-sama mewujudkan ya Sesiung Secie kita ikut dalam barisan untuk mewujudkan dunia, manusia, dan alam yang semuanya berpadu menuju kedamaian ya. Kanan ya, Juta Sesiung ya, terima kasih sekali Kanan luar biasa sharingnya hari ini. Sukses ya untuk edukasi-edukasi yang dilakukan oleh Juta Sesiung dan keluarga dan juga teman-teman ya. Kita juga nanti akan ikut nih ya memakai biowash ya. Nanti saya yang ntar pesan pertama ini ya biowashnya ya karena sampah rumah apa selama ini kan saya ini loh berbulan ya seperti Siung bilang kan agak lama ya. Saya ingin lebih cepat supaya tanaman juga lebih banyak dan terutama sampah yang dibuang ke TPA menjadi semakin sedikit ya Sedikit. karena uh, apa kita mengurangi makan yang maksudnya yang jangan berlebih ya supaya tidak banyak menghasilkan sampah sama seperti bahan anorganik ya kita kalau bisa kan menggunakan barang yang tidak sekali pakai bukan karena bisa didaur ulang lalu kita menggunakan barang yang bisa dipakai dengan seenaknya gitu ya sebenarnya daur ulang adalah pilihan terakhir ya. Ini kan sebenarnya daur ulang untuk barang organik dan anorganik itu adalah the last choice. Ya, tapi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah yuk kita mengurangi uh, pemakaian barang ataupun makan yang dapat menghasilkan sampah ya. Kanan ya, Juta Sesiung dan Sesiung Seci semua Kanan. Uh, ya, berikutnya host. Ya, sudah selesai ya, Sece ya. Oke, Kanan ya, Siung Sece semua, kita sebelum habis ini kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya sebelum takutnya ada yang sudah duluan, saya ingin menyapa nih teman-teman yang sudah hadir. Ada yang dari Palembang ya, ini teman-teman mungkin dari Juta Sesiung, kemudian ada yang dari Pekanbaru, kemudian dari Tasikmalaya, kemudian saya lihat juga ada yang dari Kupang, kemudian ada yang dari Batu, ya Jawa Timur kali ya, Batu, kemudian ada yang dari Kutai Timur ya, ada yang dari Cikarang ya, selamat bergabung ya semua ya, Sesiung Secie semua, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, senang sekali kita yuk kita sama-sama melakukan upaya pelestarian lingkungan demi bumi kita tercinta ya. Oke.